Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Ketemu lagi kita di channel yang belum dibagikan informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar-tebarlah banyak manfaat. Teman-teman yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin sharing soal ini nih. Ya, mungkin seminggu belakangan ini, baliho tersebut sangat menggelitik Bang Kica. PSI menang, wali kota Kaisang. Ya, itu banyak berdiri di beberapa titik di daerah Depok. Tadinya Bang Kica tidak ambil pusing dengan baliho tersebut, dan Bang Kica menganggap ini bagian dari katakanlah kecerdasan Partai Solidaritas Indonesia, Partai PSI, yang membuat baliho, dan ini semacam satir politik. Karena sepanjang yang Bang Kica tahu, Partai Solidaritas Indonesia ini adalah partai anak muda, jargonnya ya, dan dulu sekjennya Raja Uli yang sekarang menjadi Wamen Agraria mengatakan bahwa PSI akan melawan politik dinasti. PSI menganggap bahwa politik dinasti itu merusak sendi-sendi demokrasi. Jadi Bang Kica sekali lagi beranggapan bahwa baliho tersebut adalah semacam satir politik. Tapi belakangan Bang Kica mendapatkan sebuah video. Nampaknya itu bukan satir, itu adalah serius. Ingin mencalonkan Kaisang, putra Pak Jokowi, menjadi Depok 1. Dan keseriusan tersebut bisa kita lihat dari video yang dibuat oleh Kaisang berikut ini nih. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kepada teman-teman semua yang belum subscribe ini channel, silakan subscribe. Subscribe itu gratis, tidak bayar, dan subscribe itu adalah bagian dari amal sedekah. Karena dengan teman-teman mensubscribe ini channel, artinya teman-teman telah memberi kesenangan, kebahagiaan kepada kami berdua, Bang Kica dan Bung Dela. Ya, jadi sekali lagi, baliho yang Bang Kica anggap sebagai satir, ternyata Bang Kica salah. Itu adalah langkah serius dari PSI untuk mengusung Kaisang jika PSI menang. Dan bagi Bang Kica, ini sungguh sangat aneh sekali. Partai yang katanya SDM-nya banyak diisi oleh anak-anak muda, terdidik. Masa sih untuk sekedar calon wali kota Depok saja harus mengusung seseorang yang dalam tanda petik kapasitasnya kita nggak tahu. Baik itu soal pemahamannya tentang seluk-beluk pemerintahan, pemahamannya tentang Depok sendiri, karena sepanjang yang kita tahu, orang tersebut tidak ada di Depok. Kenapa sih PSI nggak mengusung orangnya sendiri? Bukankah banyak anak-anak muda yang menjadi bagian dari anggota atau boleh jadi pengurus Partai Solidaritas Indonesia yang lebih mumpuni? Tinggal di Depok, jelas jejak rekam berorganisasinya. Sekali lagi, kenapa bukan PSI mencalonkan kadernya sendiri? Dan ini juga bertolak belakang dengan apa yang menjadi jargon, menjadi sesuatu yang akan dilawan oleh PSI, yaitu politik dinasti. Jika Kaisang bukan anaknya Pak Jokowi, apakah
PSI akan juga mengusung Kaisang. Atau jangan-jangan PSI nggak tahu itu siapa itu Kaisang. Jadi sekali lagi ini semata-mata karena putranya Pak Jokowi. Nah, jika ini yang menjadi alasan dari PSI untuk mengusung Kaisang, sungguh ini sangat memalukan. Kita nggak habis pikir. Sebuah partai yang diisi oleh anak-anak muda, terdidik, tapi tidak punya kader sendiri untuk dicalonkan. Sekadar mencalonkan anggotanya sendiri. Tidak berani. Apa yang bisa kita harap dari ini partai? Yang kedua dari sisi Pak Jokowinya. Ini tentu sesuatu yang kalau tidak pintar-pintar meresponnya bisa menjadi bagian dari pembusukan. Dan kita nggak ingin Pak Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang menutup mata akan sesuatu yang sejatinya menjadi bagian yang kita perjuangkan di awal reformasi, yaitu nepotisme. Apapun argumentasinya, apakah ini dicalonkan, soal terpilih dan tidak serahkan pada rakyat, tetapi setidak-tidaknya sekali lagi, kalau Kaisang bukan anaknya Pak Jokowi, apakah PSI akan mencalonkan yang bersangkutan? Atau jangan-jangan PSI nggak kenal siapa itu Kaisang? Partai anak muda yang konon katanya para anggotanya itu adalah kelompok terdidik, tetapi masih tidak punya kepercayaan diri untuk mengusung calon dari kadernya sendiri. Masih mendompleng nama besar Pak Jokowi. Dan Bang Kica sendiri sebagai warga Depok, jadi dua dari anak Bang Kica itu yang ini nih, kebetulan bukan anak siapa-siapa, tetapi Bang Kica bisa menyatakan bahwa jika seleksi kepemimpinan itu berjalan dengan baik, semua orang boleh berkompetisi. Ini dua anak Bang Kica ini jauh lebih tahu tentang Depok karena mereka lahir, besar, tumbuh, dan sampai sekarang masih tinggal di Depok. Yang satu itu dokter spesialis anak, saat ini sedang melanjutkan pendidikan di subspesialis. Pengalaman organisasinya, dia pernah menjadi ketua senat di Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran. Nah, yang kedua ini itu sarjana tambang ITB, pernah menjadi ketua departemen eksternal dan menyelesaikan S2 di Australia. Kedua anak Bang Kica tersebut secara kultural paham lah seluk-beluk soal Depok, punya pengalaman berorganisasi di kampusnya masing-masing. Tetapi ya itu, karena ayahnya bukan siapa-siapa, tak ada yang lirik. Tapi andai kata ada yang lirik pun, Bang Kica udah tanya sama anak Bang Kica tersebut, mereka sama sekali tak berminat di bidang politik. Tetapi mereka memberi komentar bahwa apa yang dilakukan PSI amat sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah partai yang mempunyai kader anak muda yang terdidik, tetapi tidak berani, tidak confident untuk mencalonkan anggotanya sendiri menjadi pemimpin daerah. Dan sepertinya pencalonan ini serius karena seperti biasa sudah ada survei, dan yang Bang Kica baca konon katanya 45% warga Depok menginginkan Kaisang menjadi wali kotanya. Walau bisawab. Karena soal survei ini Bang Kica melihat tidak lebih dan tidak kurang ini bagian dari teknik marketing yang saat ini memang sedang mendominasi ruang publik. Apakah survei ini benar, dilakukan secara saintifik, bisa dipertanggungjawabkan? Tentu hanya yang melakukan survei dan Tuhanlah yang tahu. Demikian kicau pendek soal kegalauan Bang Kica, soal apa yang saat ini sedang menjadi topik pembicaraan di Depok, di
kalangan anak-anak muda, kalangan warga Depok yang mempunyai hak untuk memilih. Dan sepanjang yang bisa tangkap, apa yang dilakukan oleh PSI ini banyak yang meresponnya dengan sumbang. Apalagi alasan yang dinyatakan tidak ingin Depok menjadi kota intoleran dan masih banyak yang harus diselesaikan, masih banyak PR yang tertunda. Tapi sekali lagi bukan karena itu kita butuh orang yang tidak mengerti Depok untuk menjadi pemimpin di Depok. Bukan karena itu kita harus mengirimkan anak seorang presiden kita untuk menjadi pemimpin di Depok sana. Bukan berarti bahwa jika ayahnya seorang yang unggul dalam kepemimpinan, maka dengan setelah anaknya juga mewarisi keahlian tersebut. Bukan. Sekali lagi, kalau itu yang menjadi pertimbangan PSI, maka kalian sungguh memalukan. Kalian sungguh, tidak bisa kami berharap dari partai kalian yang menyatakan Partai Anak Muda akan melawan politik dinasti, tetapi dalam realitasnya kalian menjadi bagian dari orang-orang yang menggantungkan diri pada nepotisme.